Ini adalah cara Dewa minum. Meletakkan 2 peluru di cangkir kosong. Tuang 72% vodka. Ini adalah sarapannya tiap pagi. Mengeluarkan pistol. Memasukkan peluru dari mulutnya ke dalam pistol. Bertaruh nyawa dengan diri sendiri adalah permainan yang harus dimainkan setiap minggu. Pria ini menarik tembakan. Tembakan kosong, dia menang lagi. Jika tidak mati dia akan melakukan kebaikan selama seminggu. Pria kejam seperti itu pergi berbelanja di supermarket. Bertemu dengan 2 perampok bersenjata. 2 perampok itu datang langsung mengendalikan petugas toko. Salah satu perampok melihat pria ini apakah dia tuli. Dia memegang pistol di belakang pria itu. Pria itu membalikan badan dan memegang vodka. Merampok ya bang. Dia meletakkan vodka dan menarik pistol. Mendekati ke dadanya. Kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Ayo tembaklah. Perampok kebingungan dan melihat temannya. Pria itu melihatnya masih belum menembak. Langsung meletakkan di dahinya. Perampok itu pun menjadi takut. Pria itu mengambil pistolnya dan memukul dahi perampok. Memukulnya sampai terjatuh. Jangan buang waktu saya jika tidak menembak. Perampok lainnya mendekat dengan pisau. Pria itu langsung menarik pisaunya dan menangkapnya. Memukulnya dengan kuat. Dan perampok pun terjatuh. Kemudian mengambil vodkanya dan mengingat hari ini harus melakukan kebaikan. Dia mengambil uang dari saku perampok. Dan melempar ke konter, tidak perlu kembalian. Pria ini bernama Daniel, dia pernah menjadi prajurit khusus. Semua rekan tim tewas saat melakukan misi. Dia hanya sisa seorang adik perempuan saja. Dia tidak tahu arti hidup setelah dia pensiun. Dia bersikeras mengangkat dumbbell 1000 kali sehari. 5000 kali sit up. Memukul ke dinding ribuan kali. Dia tampaknya tidak menemukan cara untuk melepaskan kekuatannya. Suatu hari dia menerima telepon. Adiknya pergi tamasya di luar negeri. Dipukul parah oleh sekelompok orang. FBI setempat yang bernama Dean memberitahunya. Adiknya menyinggung seorang gangster. Dia mengikuti agen Lisa ke tempat adiknya ditemukan. Tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Dan pemuda aborigin setempat melihat keduanya. Tatapan itu seperti menyembunyikan sesuatu. Daniel membeli bunga menjenguk adiknya. Saat membuka pintu melihat bahwa seorang suster menambahkan suatu obat. Dengan tersenyum suster pun pergi. Baru saja pergi adiknya langsung kejang. Daniel segera memanggil dokter. Untungnya adiknya bisa terselamatkan. Setelah dicek ternyata suster itu bukan anggota dari rumah sakit. Daniel pun menjadi marah. Dia tidak tahu adiknya menyinggung siapa. Terus-menerus ingin nyawanya. Daniel memutuskan untuk menangkap pembunuh adiknya. Di perkampungan kumuh suatu tempat. Di jalanan terus berdiri sekelompok orang ini. Mereka akan menghentikan mobil yang lewat. Dan menjual kartu pada orang itu. Daniel menemukan teman adiknya John. John mengatakan semuanya. Ternyata saat mereka foto tertangkap juga penyelundupan lokal. Dan penyelundupan itu adalah anak-anak dan orang yang berdiri di jalan. John memberikan USB yang berisi foto ke Daniel. Keduanya kemudian berpisah. Saat masuk mobil John pun menoleh dahulu. Tiba-tiba mobil meledek dan John pun meninggal. Orang-orang di jalan melarikan diri dengan panik. Di saat ini Daniel melihat suster palsu itu. Dia segera mengejarnya. Tetapi suster palsu itu pergi dengan sebuah mobil. Dan sekelompok orang bertopeng tiba di belakang. Mereka pun asal menembak. Polisi yang tidak bersalah pun mati tertembak. Daniel mengambil pistol polisi itu. Satu tembakan terkena ke satu penjahat. Tembakan Daniel sangat tepat. Karena bukan tandingannya penjahat pun melarikan diri. Daniel menemukan informasi dari foto USB. Dan nama sebuah klub malam. Dia datang sendiri dan menemukan seseorang yang ada di foto. Melihat sekeliling, jelas ada banyak preman. Melihat target yang menuju toilet Daniel pun mengikutinya. Tetapi pengawal itu tidak membuka jalan. Dia berpura-pura berbalik dan langsung menendang dari belakang. Kemudian melihat targetnya. Dan meninjunya. Mengeluarkan foto dan bertanya apakah dia kenal. Pria itu masih berpura-pura. Dia langsung memasukkan kepala pria itu ke toilet. Fakta memberitahu kita bahwa kita harus menyiram air kalau masuk toilet. Setelah itu pun penjahat ini mengatakan semuanya. Informasi geng penyelundup ada di dalam kotaknya. Dia memberitahu alamatnya juga. Daniel pergi dengan membawa kotaknya. Dia menemukan bukti penyelundupan di dalam kotak. Daniel dan FBI bagi 2 jalur. Dean bertugas membawa pasukan ke daerah kumuh untuk menangkap gangster. Daniel sendirian datang ke tempat musuh. Polisi yang sampai di sana bertemu orang jahat yang menangkap wanita. Kemudian menembak penjahat. Saat Dean sampai penjahat berlutut di lantai. Dean mengangkat pistol.
kemudian menembak rekannya hingga mati. Ternyata dia telah dibeli oleh geng kriminal lokal. Tetapi Daniel malah tidak tahu sama sekali. Dia melihat orang yang diculik dari lantai atas. Orang di belakangnya mengambil kawat dan ingin mencekiknya. Daniel membalikan badan dan memukulnya sampai pingsan dengan kotak. Saat ingin menyelidiki malah dihentikan oleh sekelompok orang. Daniel menggunakan kotak itu untuk memukul mereka. Lawan ada pistol, Daniel ada kotak. Akhirnya semua penjahat terjatuh. FBI pun sampai. Mereka datang ke gudang anak-anak yang diculik. Sama sekali tidak ada orang. Sangat jelas mereka sudah mendapat informasi dan memindahkannya. Karena bukti yang tidak lengkap. Dean menyuruh Daniel untuk pulang menunggu informasi. Saat Daniel ingin naik mobil, dia merasa Dean yang mencurigakan. Dia menyuruh polisi wanita itu untuk menjaga adiknya. Dia harus tinggal di sini. Dan bos gangster yang bernama Hus menghadapi bawahannya yang kehilangan berkasnya. Dia mengeluarkan pedang yang panjang. Dan kemudian menusuk bawahannya. Dan di rumah sakit ada yang ingin menyakiti adik Daniel. Sebuah tembakan, FBI datang tepat waktu. Daniel mengikuti Dean sampai ke sebuah dermaga. Di sini dia menemukan gangster dan gadis yang diculik. Sekarang dia tahu bahwa Dean adalah pengkhianat. Dia menelepon meminta bantuan terlebih dahulu. Dia masuk dulu karena bantuan belum datang. Di gudang dia langsung memukul seorang penjahat. Kemudian terus menembak. Menghadapi musuh-musuhnya dengan tembakan yang tepat. Ada dua penjahat yang gugup. Daniel pun muncul dan menembaki keduanya. Kali ini dia menggunakan tendangan mautnya. Satu lawan mati lagi. Terakhir mungkin peluru habis, mereka mulai dengan tinju. Dean tahu sudah tidak bisa ditutupi lagi, langsung mulai memukul. Tetapi dia bukan lawan Daniel. Beberapa pukulan saja sudah menjatuhkannya. Dia mengambil rantai besi. Rekannya juga berjaga-jaga. Tiba-tiba seorang penjahat lain bernama Frank memakai pedang. Dan Daniel pun terkena. Lengan Daniel berdarah. Perang baru saja dimulai. Daniel terus lolos dari serangan. Di saat yang tepat dia meninju. Menghindari rantai besi dan menendang penjahat lainnya. Menangkap Dean dan memukul mukanya. Sebuah pisau yang sudah hampir kena kepalanya. Dia selalu menghindar tepat waktu. Tinjunya sangat kuat. Dean yang ditinju terus-menerus. Kemudian Daniel menusuknya dengan kalung. Hanya tersisa Frank yang memegang pedang. Daniel mengambil dua balok besi di lantai. Frank pun ditekannya. Dan dipukul dengan balok besi itu. Muka Frank pun penuh dengan darah. Terakhir sebuah pukulan besi mengakhiri semuanya. Tidak lama kemudian FBI tiba dan menangkap semua penjahat. Dan Daniel mengendong gadis yang diculik itu keluar. Dan kemudian adiknya pun sudah sadar. Keduanya tersenyum. Daniel tampaknya telah menemukan makna hidupnya. Terkadang tujuan hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi orang di sekitarmu. Dari cerita ini kita dapati, pria yang gagah ini hidup dalam kebenaran dan keberanian. Saya Buah Naga, jika suka ikuti saja. Terima kasih.